Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang masuk bahasannya pada majlis kali ini, yaitu dalil-dalil tentang penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam As-Sunnah, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya yaitu setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam pasal sebelumnya, yaitu atau dalam bab sebelumnya, beliau telah menyebutkan beberapa ayat-ayat yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Dan alhamdulillah kita sudah rincikan masalah tersebut, yakni ayat-ayat yang beliau nukilkan rahimahullahu taala tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekarang beliau akan menukilkan kepada kita, yaitu hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang memperkuat apa yang dinukilkan beliau rahimahullahu ta'ala dari Al-Quran. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian termasuk pada pula bagian dari apa yang Allah telah mengumpulkan dalam sifat dan pemberian nama bagi dirinya, antara peniadaan dan penetapan adalah sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. As-Sunnah menjadi penafsir Al-Quran, penjelas, penunjuk, dan pengungkapnya terhadap hukum atau makna yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Semua sifat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensifati Rabb-nya dengannya, yang berasal dari hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama, maka wajib untuk mengimaninya pula. Nah, itulah yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi beliau sebutkan al-iman bima wasafa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beriman terhadap apa yang disifatkan atau yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau rahimahullahu taala, "Tsumma sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian masuk pula pada bagian dari apa yang Allah telah mengumpulkan dalam sifat dan pemberian nama bagi dirinya, antara peniadaan dan penetapan adalah sifat yang Allah sifatkan untuk dirinya dalam sunnah Rasulullah SAW. Itu maksudnya. Jadi itu yang disebut oleh Syekhul Islam, thumma, kemudian sunnati Rasulullah SAW, yaitu sebagai dalil yang kita pergunakan untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mengetahui ayat-ayat dari Al-Quran, kemudian tiba saatnya kita baca sunnah Rasulullah SAW. Dan begitu juga dengan Al-Quran, begitu juga dengan sunnah. Sudah kita sebutkan kaedah-kaedah yang ada di situ pada pendahuluan bahasan kitab ini, maka kaedah tersebut itu harus dipegang baik-baik. Karena apa yang kita sebutkan di dalam kaidah ketika kita berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pula kita pakai di dalam berhadapan dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu maksudnya di sini. Dari hal tidak boleh mentasybih, tidak boleh mentamtsil, tidak boleh mentahrif, tidak boleh mentakwil, tidak boleh menta'til, dan istilah-istilah yang lain yang pernah kita sebutkan. Kemudian Syekhul Islam di sini menyebutkan yakni sedikit merincikan mengenai sunnah ini. Kata beliau rahimahullahu taala, "Fas-sunnatu tufassirul Qur'ana wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu wa ma wasafa ar-rasulu bihi rabbahu min al-ahadits as-sihah allati talaqqaha ahlul ma'rifati bil qabul wajib al-imanu biha kadzalik." As-sunnah, kata beliau, menjadi penafsir Al-Quran. Menjadi penafsir Al-Quran.
memperjelas sebagai petunjuk, mengungkap terhadap hukum atau makna yang tidak terdapat di dalam Al-Quran, yaitu semua sifat yang Rasulullah SAW sifati Rabbnya dengannya, yang berasal dari hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama, maka wajib untuk mengimaninya. Itu dia. Itu yang disebut oleh yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengenai fungsi tugas daripada sunnah. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Yakni setelah kita mengetahui makna di sini, berarti kita harus mengetahui sunnah. Jadi Al-Quran itu tidak boleh, tidak bisa terlepas daripada as-sunnah. Tidak boleh terlepas daripada as-sunnah, yakni hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itu juga yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita baca apa yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. As-sunnatu hiyal wahyu tsani. Sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi SAW adalah wahyu yang kedua. Wal aslu tsani min usulul Islam, dan dasar yang kedua dari dasar-dasar Islam. Wa hiya tuwafiqu wa tufassiru ma jaa fil Qur'an, dan sunnah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan menafsirkannya, dan menafsirkan apa yang di dalamnya, dan menafsirkan apa yang di dalamnya, yakni di dalam Al-Quran. Min asma'illahi wa sifatihi, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tuthabbituha ala haqiqatiha, dan menetapkannya terhadap hakikatnya. Menetapkannya atau wa tuthbituha ala haqiqatiha, yakni menetapkannya, yakni sunnah tersebut menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan hakikatnya atau sesuai dengan hakikatnya. Wa ala ma yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi, dan yang sesuai dengan Waalaikumsalam, dan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa fiha minas sifati kathir, dan sungguh telah tersebut di dalam sunnah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, seperti an-nuzul, turun Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi, ad-dhahik, tertawa, al-qadam, kaki, al-farah, gembira, wa ghairi dzalika mimma ja'at bihi mimma yajibu an yuqar wa yuthbat wa yu'taqad haqiqatu ma'na 'ala al-wajhi al-la'iq billahi ta'ala sya'nu jami'as sifat. Jadi dan lain-lain daripada nama-nama yang wajib kita tetapkan, wajib kita yakini sebagaimana hakikatnya dan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, yang tidak jauh yang beliau sebutkan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yang maknanya adalah, inti maknanya adalah sunnah ini adalah asal hukum yang kedua setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran. Dan pernah kita jelaskan mengenai makna sunnah itu sendiri, yakni makna sunnah adalah as-sunnatu fil lughati, sunnah dari sisi bahasa atau dari makna bahasa Arabnya adalah at-tariqah, yaitu jalan. Sunnah dari segi bahasa artinya jalan. Di bahasa Arab sunnah maknanya jalan. Adapun yang dimaksud di sini adalah yakni apa-apa yang atau ma'udhifa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, perbuatan, kemudian sifat akhlak maupun fisik. Sifat akhlak maupun fisik, itu dia makna daripada sunnah atau hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ini dari sisi definisinya. Kita ulangi, makna sunnah dari segi istilah adalah apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan, yaitu perkataan, kemudian perbuatan,
tadi kita lupa sebutkan ketetapan, jadi ucapan, perbuatan, ketetapan, kemudian sifat. Nah, sifatnya ada dua, sifat akhlak maupun sifat ciri. Maksudnya sifat yakni akhlak dan juga fisik, ciri daripada fisik beliau. Dan fisik beliau ini kita sering baca di dalam Syama'il Muhammadiyah. Itu juga bagian daripada hadis Nabi SAW. Ini dia makna daripada sunnah dari segi istilah. Nah, terus kemudian kalau kita lihat sunnah dari segi makna yang lebih umum lagi, ketika para ulama membahas mengenai ilmu akidah, beliau menyebutkan sunnah adalah seluruh yang meyakini apa-apa yang datang daripada Rasulullah SAW. Dengan kata lain, yakni sunnah adalah lawan daripada Syiah, lawan daripada Syiah. Itu ulama di zaman dahulu, ulama salaf, itu menyebutkan sunnah apabila ditinjau dari sisi ilmu akidah, itu secara umum adalah yang dimaksud lawan daripada Syiah. Lawan daripada Syiah, karena Syiah ini ya tentu mazhabnya sangat-sangat bertentangan dengan sunnah. Ala kulli hal, ini tentu ada bahasan rincinya, ada bahasan rincinya dalam bab-babnya tersendiri, dan mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk membahasnya. Jadi sekarang yang paling penting adalah kita mengetahui definisi sunnah dari segi istilah yang tadi kita sebutkan, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Rasulullah SAW berupa ucapan beliau, berupa perbuatan beliau, berupa ketetapan beliau, berupa sifat-sifat beliau SAW, baik dari segi akhlak maupun dari segi fisik beliau SAW. Itu yang kita penting untuk fahami. Nah, kemudian di dalam ilmu mustalah al-hadis namanya, di dalam ilmu definisi disiplin ilmu mustalah al-hadis, yaitu istilah-istilah ilmu hadis, di situ banyak rincian bahasannya. Tapi kita sedikit saja yang kita sebutkan di sini, karena akan masuk ke ada kaitannya dengan firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang menyimpang dalam bab ini. Jadi sunnah itu atau hadis itu dilihat dari sisi yakni subut al-qat'i, atau dilihat dari sisi kekuatan pendalilannya, kekuatan dalilnya, itu dilihat atau dibagi menjadi dua, kekuatan, kesahihan, atau tadi kita sebutkan pendalilan hadis itu ada dua. Yang pertama adalah mutawatir, yang kedua adalah ahad. Yang pertama adalah mutawatir, yang kedua adalah ahad. Kalau yang mutawatir ini, kalau disebut hadis mutawatir, itu dah pasti diterima, itu pasti sahih. Dan ini tentu tingkatan yang pertama. Jadi kalau ada yang menyebutkan hadis ini hadis mutawatir, berarti itu tidak ada keraguan lagi untuk diterima di dalamnya, dan tidak perlu dicek karena sudah mutawatir. Kemudian yang kedua adalah hadis ahad. Nah, hadis ahad ini tidak dipastikan, tapi apabila telah pasti kesahihannya, maka itu pun wajib untuk diterima. Tidak dipastikan kesahihannya, tapi perlu dicek. Nah, apabila telah ditetapkan, ditemukan bukti-bukti bahwa hadis tersebut sahih, maka wajib untuk diterima. Berarti kedudukannya sama dengan mutawatir. Jadi kalau membaca buku, misalnya kita baca buku, hadis ini hadis dhaif, misalnya hadis ini hadis sahih, hadis ini hadis hasan, misalnya hadis hasan li ghairihi, misalnya, dan lain istilah-istilah hukum hadis yang kita temukan, maka itu bagian daripada hadis ahad. Jadi kalau hadis mutawatir dia dah selamat dah.
Tidak lagi disebut misalnya hadis ini hadis hasan misalnya, tidak lagi. Karena cukup levelnya mutawatir, maka mereka atau hadis-hadis tersebut itu sudah diterima. Nah, yang ada pembagian dhaif, hasan, sahih dan sebagainya itu pada hadis ahad, kategori hadis ahad. Itu ringkasnya. Jadi apa maksud daripada mutawatir? Mutawatir yang dimaksud adalah setiap generasi perawi yang merawikan suatu hadis itu diriwayatkan oleh banyak orang. Itu makna hadis mutawatir. Nah, banyaknya ini khilaf ulama hadis. Ada yang menyebutkan masing-masing per generasi itu ada misalnya 3 orang, ada yang menyebutkan 10 orang, begitu. Yang jelas lebih daripada 1 orang. Itu mutawatir. Misalnya sahabat Nabi alaihi salatu wassalam misalnya. Itu kan generasi sahabat. Nah, itu kalau misalnya hadis tersebut diriwayatkan oleh 1 orang, maka hadis ini tidak dinamakan hadis mutawatir. Walaupun misalnya di bawah-bawahnya itu banyak perawi-perawi yang lain. Nah, yang dimaksud dengan mutawatir ini dari segi ditengok dari segi generasi sahabatnya banyak orang. Tadi kita sebutkan khilaf ada 3 minimal, ada 10 dan sebagainya. Yang penting bukan 1 orang. Kemudian tabi'in pun demikian. Tabi'in pun demikian. Gitu dan seterusnya. Sebab itulah misalnya hadis innamal a'malu binniyat, hadis innamal a'malu binniyat itu tidak dinamakan hadis mutawatir. Padahal terkenal, betul tidak? Masyhur sekali. Tapi tidak dinamakan hadis mutawatir dari segi istilah hadisnya. Sahih, hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi tidak hadis mutawatir. Kenapa? Karena dilihat dari segi sahabatnya hanya Umar saja yang meriwayatkannya. Kemudian tabi'in pun 1 orang. Tabi'in 1 orang. Baru setelah itu baru banyak orang yang meriwayatkannya. Taib. Jadi intinya yang wajib kita fahami di sini adalah mutawatir itu dah pasti confirm 100% sahih. Tapi kalau ahad tidak 100% sahih. Artinya perlu tidak boleh dipastikan yakni sahih sebelum dicek gitu. Tapi setelah dicek terus ternyata sahih, maka wajib diterima. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat, tadi kita sebutkan contoh ringannya. Ini hadis bukan hadis mutawatir. Setelah itu perlu dicek misalnya. Sudah misalnya ternyata hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis ahad ini diterima apa tidak? Diterima. Jadi kedudukannya sama apa tidak dengan hadis mutawatir? Berarti sama. Sama hadisnya. Kedudukannya sama. Jadi begitu juga di seluruh hadis-hadis yang lain dan yakni hadis-hadis yang masuk dalam yakni pembahasan-pembahasan yang lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah kita fahami apa itu makna sunnah dari segi bahasa istilah, kemudian juga apa itu hadis mutawatir, kemudian hadis ahad. Hadis ahad dah jelas lawan daripada hadis mutawatir. Hadis ahad yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Itu definisi ringkasnya. Hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Mungkin di tabi'innya yang sedikit, misalnya sahabatnya banyak, tapi yang tabi'innya yang 1 orang misalnya. Itu masalah juga. Yang tadi kita sebutkan tabi'innya banyak, sahabatnya pula yang sedikit. Sebab itulah ulama membagi itu. Ada yang dhaif, ada yang ini, ada yang itu sesuai dengan yakni bahasan mereka masing-masing. Tapi ingat, kalau dah sahih maka kedudukannya sama dengan mutawatir. Tidak boleh dipisahkan. Nah, balik setelah kita fahami semua, balik yakni kepada bahasan kita, yaitu bahasan asma wa sifat. Bahasan asma wa sifat. Di dalam asma wa sifat, kelompok-kelompok di dalam Islam ini mensikapi hadis-hadis, mensikapi hadis-hadis itu
kalau kita lihat ada 3 sikap yang sangat-sangat yakni yang masyhur, yang sangat-sangat jelas di situ. Sikap yang pertama adalah sikap kelompok yang nyata-nyata mengingkari sifat, yaitu kelompok yang nyata-nyata mengingkari hadis. Nah, ini kita kenal dengan apa itu? Ingkar hadis. Di Indonesia ada juga tuh ingkar hadis namanya. Nah, itu ingkar sunnah. Jadi ini kelompok yang pertama, ekstrim. Jadi menolak hadis-hadis. Jadi tidak hanya hadis-hadis dalam bab sifat saja yang ditolak, tapi seluruh hadis-hadis yang ahad, seluruh hadis mau mutawatir, mau ahad, itu ditolak oleh orang ini, tidak diterima oleh mazhab kelompok ini. Maka terkenal dengan namanya ingkar sunnah namanya. Kelompok mereka ingkar sunnah. Ada juga yang di Indonesia nih. Nah, tidak tahu yang di Malaysia ada tidak di situ. Ada juga ternyata. Iya. Jadi itu dia kelompok ingkar sunnah. Terus kelompok yang kedua adalah mereka tidak mengingkari sunnah, yakni mereka menerima hadis, tapi apabila hadis tersebut berselisih faham dengan akalnya, maka mereka mentakwil. Ini kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang menerima hadis, tapi apabila berselisih dengan akalnya tak masuk akal baginya misalnya, maka dia mentakwil, yakni menafsirkan sesuai dengan akalnya. Nah, itu dia. Terus kelompok yang ketiga adalah kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir saja. Kelompok yang hanya menerima hadis mutawatir saja dan menolak hadis ahad. Itu dia. Dan menolak hadis ahad. Jadi walaupun itu di yakni bab akidah misalnya, kalau hadisnya hadis ahad, itu mereka tidak terima. Dan ini terkenal di dalam kelompok Mu'tazilah. Kalau yang tadi yang kelompok yang kedua masyhur Asy'ari, yang menerima hadis tapi tidak sesuai dengan akalnya, kemudian baru mentakwil. Nah, kalau yang ketiga ini Mu'tazilah, mereka hanya menerima hadis ahad saja. Sehingga bagi mereka misalnya, azab kubur itu tidak ada bagi mereka. Bagi kelompok yang tiga nih, azab kubur itu tidak ada. Terus apa nanti apa yang didapatkan oleh mayit ketika dalam kuburnya, ya wallahu alam gitu. Yang jelas tidak ada azab kubur, tidak ada nikmat kubur. Dengan alasan apa? Dengan alasan karena hadis-hadis yang menyebutkan hal tersebut ahad, yakni tidak sampai derajat mutawatir. Nah, maka tadi kita sampaikan mukaddimah, definisi daripada hadis, definisi daripada mutawatir, ahad dan sebagainya. Nah, jadi bagi mereka, yakni contoh misalnya tadi azab kubur dan sebagainya, hadis-hadisnya tidak sampai syarat, tidak memenuhi syarat mutawatir, sehingga mereka pun menolak. Banyak lagi hadis-hadis yang lain yang, karena apa? Karena kalau kita melihat sedikit sekali dalam bab-bab sifat, misalnya bab-bab akidah misalnya, yang mencapai derajat mutawatir, sedikit sekali. Tapi ini tentu sudah kita bahas masalah ini dan sudah kita sebutkan bantahan para ulama dalam hal ini. Jadi tadi sudah kita sebutkan apabila ahad hadisnya dan telah jelas kesahihannya, maka derajatnya sama dengan mutawatir. Kalau kita lihat misalnya hukum-hukum Islam misalnya yang masuk ke daerah-daerah atau wilayah-wilayah di luar Mekah dan Madinah, atau di luar Madinah misalnya, itu semua itu jarang Nabi SAW mengutus utusan sebanyak 3 orang misalnya, atau 10 orang misalnya, atau keluar berdakwah misalnya 10 orang, 3 orang jarang.
Dan bahkan malah satu orang yang beliau utus. Jadi ke Yaman misalnya. Yaman tuh banyak kawasannya. Ada San'a misalnya, ada Hadramaut misalnya. Itu gimana? Terus sementara sahabat-sahabat kan sedikit. Jadi yang diutus adalah orang per orang, satu orang. Ali bin Abi Thalib diutus satu orang ke bagian San'a misalnya. Abul Hasan al-Asy'ari di wilayah lain. Jadi satu orang. Nah, dengan demikian yakni mereka berdakwah satu orang terus masuk Islam banyak kawasan tersebut. Banyak. Jadi kalau kita melihat ini pasti yang diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib waktu itu atau Mu'adz bin Jabal misalnya ke Yaman juga, tapi ke kawasan lain yang tidak sama dengan kawasan Ali misalnya, yakni satu orang dan mereka menyampaikan apa yang telah didengar oleh Rasulullah SAW. Berarti siapa perawi dalam hal ini? Mereka ini satu orang. Berarti kalau kita lihat dari sisi definisinya ini, berarti definisinya adalah hadis ahad ini, karena satu orang. Satu orang yang meriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Nah, kalau melihat mazhab yang ketiga ini, itu orang-orang Yaman atau misalnya orang-orang Mesir misalnya, atau orang-orang yang wilayah-wilayah yang atau Syam dan sebagainya, wilayah-wilayah yang diutus yakni sahabat-sahabat kepadanya satu orang, berarti Islamnya batal. Islamnya batal. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Ini adalah tentunya akal-akalan mereka saja. Ini semua adalah yakni mazhab-mazhab yang batil, yang tiga nih. Mazhab-mazhab yang batil. Adapun yang keempat, ya tentu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab yang menerima hadis kemudian menetapkan hadis itu apa adanya, yakni sesuai dengan yakni kehendak Rasulullah SAW, tanpa adanya menyerupakan, tanpa adanya menafsirkan dengan penafsiran yang lain dan lain-lain daripada qawadih kita sebutkan, yakni hal-hal yang merusak daripada akidah asma was sifat. Taib, itu dia muqaddimah mengenai yakni sunnah yang disebutkan oleh tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian sekarang kita akan lanjut menuju yakni hadis-hadis yang beliau sebutkan, dan pada hakikatnya ini hadis-hadis pernah kita sebutkan pada bahasan ayat-ayat yang ketika ayat-ayat menerangkan ayat-ayat yang yakni yang menyebutkan bab-babnya ini, misalnya turun Allah Subhanahu wa taala, sifat gembira, sifat tertawa, ini semua adalah pernah kita sebutkan. Jadi insyaallah kita lalui dengan cepat insyaallah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sabda beliau yang artinya Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni ketika telah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu ia berfirman, adakah yang berdoa kepadaku untuk aku mengabulkannya? Adakah yang meminta kepadaku lalu aku akan memberikan kepadanya permintaan itu? Adakah yang meminta ampunan kepadaku lalu akan aku ampuni baginya? Muttafaqun alaih. Nah, itu hadis yang pertama yang beliau sebut. Di antaranya adalah di sini beliau sebutkan hadis yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa thulutsal lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lahu man yas'alni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Muttafaq alaih. Nah, ini muttafaq alaih. Taib. Ini dia mengenai hadisnya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ulu. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu menyatakan bahwasanya hadis nuzul ini terkenal dengan hadis nuzul, yakni hadis turunnya Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Itu kata beliau rahimahullahu taala mencapai derajat mutawatir. Nah, jadi maknanya bukan hadis ahad lagi, tapi mutawatir, dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di sini yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit. Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yakni ketika telah tersisa sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini dia bahwasanya kita yakini
apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan kaedah-kaedah yang terdahulu tanpa takwil dan lain-lain. Jadi bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah ketika Allah Subhanahu wa taala turun kemudian arsy-nya kosong misalnya di situ, langitnya kosong, tempatnya kosong, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita sebutkan dari kaedah Imam Malik, was-su'alu anhu bid'ah, yaitu soalan, pertanyaan, bertanya tentang hal-hal tersebut itu bid'ah. Tidak pernah disoalkan, tidak pernah ditanyakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Kalau sekira soalan tersebut sangat-sangat penting sekali, maka tidak mungkin sekelas Umar bin Khattab, tidak mungkin sekelas Abu Bakar, tidak mungkin sekelas Abu Hurairah yang begitu semangatnya menuntut ilmu miss daripada soalan-soalan seperti itu. Kalau seandainya penting sekali. Terus ternyata ada orang-orang yang semangatnya lebih bawah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dalam menuntut ilmu, dalam menginginkan kebaikan, terus lalu bertanya tentang hal tersebut. Ya tentu ini kata Imam Malik bid'ah, tidak pernah. Jadi itu soalan itu tidak patut untuk ditanyakan. Itu dia. Jadi kita imani Allah itu turun, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun? Ya tentu hanya Allah yang mengetahui. Lalu ia berfirman, adakah yang berdoa kepadaku untuk aku mengabulkannya? Adakah yang meminta kepadaku lalu aku akan memberikan kepadanya permintaan itu? Adakah yang meminta ampunan kepadaku lalu akan aku ampuni baginya? Muttafaq alaih. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi sedikit mengenai istilah hadis muttafaq alaih. Sering kita dengar muttafaq alaih, muttafaq alaih. Muttafaq alaih artinya disepakati. Muttafaqun alaih, disepakati atasnya. Siapa yang sepakat di sini? Bukhari dan Muslim. Disepakati, itu artinya muttafaq alaih, yaitu disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kenapa disebut sepakat? Ada di situ hadis muttafaq alaih, ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu apa perbedaannya? Sedikit ini supaya sebagai wawasan saja. Misalnya kita baca kitab hadis muttafaq alaih. Ada kitab hadis menyebutkan riwayat hadis Bukhari dan Muslim. Tadi kita sebutkan muttafaq alaih adalah yang disepakati. Yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini pula Bukhari dan Muslim, apa perbedaannya antara yang disepakati dengan yang disebut hanya Bukhari dan Muslim? Itu istilah-istilah hadis yang sebagai wawasan kita, gitu ya. Jadi muttafaq alaih yaitu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim apabila Bukhari dan Muslim itu mengeluarkan satu hadis dari sahabat yang sama. Dari sahabat yang sama, satu sahabat. Itu dia. Jadi misalnya hadis innamal a'malu binniyat misalnya. Ini hadis muttafaqun alaih. Kenapa? Karena Bukhari dan Muslim sama-sama mengeluarkan hadis ini daripada Umar bin Khattab misalnya. Tapi misalnya hadis Jibril misalnya, hadis Jibril yang panjang tuh, itu tidak dikatakan muttafaq alaih, karena Imam Bukhari meriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah. Muslim meriwayatkan dari sahabat Umar. Begitu. Jadi kalau lafaz hadisnya sama tapi sahabatnya lain, itu disebut Bukhari Muslim saja. Tapi kalau sahabatnya sama, kemudian kandungan hadisnya sama, itu disebut muttafaq alaih. Karena ada misalnya mungkin ada yang pernah discuss, misalnya ada orang menyebut ini bagaimana apa yang dimaksud dengan muttafaq alaih, disepakati. Padahal Bukhari Muslim ini bukannya satu kampung. Untuk misalnya ketika meriwayatkan menulis hadis kita sepakat. Kita sepakat. Ada yang semacam itu yang pernah datang kepada saya di kampung, balik-balik dia sebut saya tidak setuju dengan istilah ini katanya. Kenapa tidak setuju? Karena Bukhari dan Muslim tidak pernah sepakat menulis sama-sama menulis kita sepakati ini. Itu tentu kejahilan. Jadi ini akibat tidak belajar, karena orang ini kelihatannya rajin tapi hanya rajin membaca buku saja,
tapi tidak berguru. Tidak berguru. Jadi oleh karenanya dia salah paham. Ya alhamdulillah dia diskusi juga. Dia sebut dengan beraninya, saya tidak setuju dengan istilah ini, katanya. Tiba-tiba semacam itu. Jadi ternyata orang ini tidak paham maksudnya. Tapi ini muttafaq alaih dan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, hadis-hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit bumi itu termasuk mutawatir. Nah, jadi orang-orang yang kelompok-kelompok lain misalnya yang suka mentakwil, ya tentu ini tidak mereka terima. Itu tidak. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak turun katanya, tapi yang turun adalah rahmat Allah. Yang turun adalah rahmat Allah. Jadi kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala ini tidak perlu turun, sekarang pun Allah Subhanahu wa taala kasih rahmat pun dah sampai rahmat Allah Subhanahu wa taala spesialnya. Tidak ada spesial kalau rahmat Allah saja. Ya, tapi ini tentu akalnya tadi kita sebutkan, apabila hadis ini dia terima hadis ini tapi tak masuk akalnya, jadi dia lari ke makna lain, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga faedahnya lain juga. Jadi apa kesan gitu, kesannya atau dampaknya. Ya alhamdulillah. Jadi dampaknya orang yang beriman dengan iman yang sahih dengan yang dengan tidak beriman dengan yang sahih, ini dampaknya lain. Kesannya lain, begitu. Jadi kalau orang yang betul-betul yakin dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini, itu pasti ketika dia sholat malam itu pasti akan khusyuk. Pasti akan khusyuk. Karena dia yakin ini Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin sedang turun. Tapi turunnya bagaimana walau alam, tapi yang jelas ini sedang turun. Tidak seperti waktu-waktu yang lain. Berarti ini waktu yang sangat-sangat spesial sekali, dan pasti biiznillah ta'ala dia akan yakin seyakin-yakinnya. Kemudian ketika dia berdoa, dia yakin doanya akan terkabul. Itu maknanya tadi kita sebutkan kesannya. Tapi kalau misalnya hanya meyakini rahmat Allah saja yang turun misalnya, itu memang ya kita tidak sebut dia khusyuk ya, tidak khusyuk, tapi psikologinya itu akan kurang. Efek psikologinya itu kurang, kejiwaannya itu kurang. Kenapa? Karena rahmat saja yang turun. Tapi kalau kita yakin Allah pada waktu itu turun, itu luar biasa. Itu pasti malam itu kita akan sama dengan orang bayangkan misalnya Lailatul Qadar misalnya. Itu orang yang bangun malam Lailatul Qadar itu lain dipunyai perasaan. Perasaannya lain. Kenapa? Karena ada efek psikologinya itu sudah terkuasai oleh malam tersebut. Tapi kalau orang misalnya meyakini dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan salaf dalam bab ini, insya Allah ini tidak ada perbedaannya dengan ketika dia merasakan Lailatul Qadar itu. Kenapa? Karena dia yakin betul-betul nih Rabb Allah, penguasa langit dan bumi, pencipta ini sedang turun di waktu yang dia bangun malam itu. Jadi pasti dia akan khusyuk, dan juga doanya itu pasti dia akan yakin terkabulkan. Sebab itulah nih hadis-hadis ini penting dilihat, tidak hanya dilihat dari segi kesahihannya satu, dilihat dari segi pemahaman Ahlus Sunnah, pemahaman salaf dalam hal ini. Kemudian kalau dah kita faham dalam hal ini, maka kita ketahui pentingnya membahas, mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tapi itu mengenai hadis yang pertama yang beliau nukil. Kemudian kita ke hadis yang kedua. Berkata Syekhul Islam bin Taimiyah, dan sabda beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sungguh Allah lebih sangat bergembira karena taubat salah seorang hambanya yang beriman dan bertaubat dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian karena mendapatkan kembali tunggangannya. Muttafaqul alaih. Ya, muttafaq alaih. Taib. Jadi kalau dah muttafaq alaih, tadi dah kita sebutkan, dan juga ini walaupun hadisnya tidak mutawatir, tapi kita sudah yakini kesahihannya, berarti derajatnya sama dengan mutawatir. Dan sabda beliau, lillahi asyaddu farahan bi taubati abdil mu'min at-taib min ahadikum birahilatihi. Sesungguhnya Allah lebih sangat bergembira karena taubat salah seorang hambanya yang beriman dan bertaubat dibandingkan kegembiraan salah seorang dari kalian karena mendapatkan kembali tunggangannya.
Ya tentu ini adalah potongan hadis yang masyhur, yang panjang, di mana Rasulullah SAW mengisahkan dalam hadis tersebut ada orang yang di tengah padang pasir bersama tunggangannya, kendaraannya, untanya, kemudian di atas untanya itu perbekalannya, makanannya dan lain sebagainya. Kemudian dia rehat sejenak di situ, istirahat di bawah pohon. Kemudian bangun-bangunnya orang ini tidak menemukan tunggangannya. Pasti dia panik, kalang kabut, dan juga takut karena ini kemana lagi dia akan minta bantuan, tidak ada siapa-siapa. Ya kemungkinan dalam otaknya dia dah mati dah dia dah. Jadi udah panik betul-betul dah. Tiba-tiba dalam keadaan panik semacam itu, putus asa semacam itu, tiba-tiba datang untanya. Itu agak-agak bagaimana kegembiraan orang ini? Gembira betul tidak? Gembira betul dah. Ini gambarannya ahli puisi semacam apapun itu tidak mampu menyebutkan kegembiraan orang ini. Yaitu itu sastra apapun tingginya itu susah, tak mungkin menyebut ini kegembiraan orang ini. Karena tadi dah putus asa dah, mati dah apa dah. Tiba-tiba macam apa tuh? Macam magic macam itu, tiba-tiba ting semacam itu di depannya. Itu luar biasa. Itu kata Rasulullah SAW, sungguh Allah lebih sangat bergembira. Berarti kegembiraan orang ini masih kalah dengan kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kegembiraan orang ini pun kita tidak mampu untuk menceritakannya, apalagi kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lagi-lagi orang yang tak masuk akalnya, yang muskilah hatinya, itu tidak terima ini. Tidak terima ini. Oh tidak, Allah Subhanahu wa taala tidak bergembira. Nanti kalau kita sebut Allah bergembira berarti kita samakan dengan makhluknya misalnya. Ini otaknya dia. Kegembiraan orang ini saja kita susah untuk bagaimana tuh membayangkan, dan hakikatnya kita pun tidak tahu. Kita tahu dia bergembira saja. Gembira betul, tapi hatinya yang bergembira, bergejolak itu kita tidak tahu. Sangat-sangat bergembira gitu. Tapi ternyata Allah itu lebih bergembira daripada orang ini. Berarti kalau makhluk yang tadi kegembiraannya pun kita tidak tahu hakikatnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala dah pasti. Nah, balik kepada yang tadi, ini juga buah daripada kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, buah daripada beriman dengan berimannya salaf terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkaitan dengan taubat. Jadi kalau kita meyakini dengan keyakinan yang betul, keyakinan yang benar dalam bab ini, maka kita pun akan bersegera untuk bertaubat. Itu dia. Bersegera akan bertaubat. Kenapa? Karena sekali saja kita istighfar, bertaubat, jadi kita tahu Allah Subhanahu wa taala lebih bergembira daripada orang yang kehilangan untanya dan kemudian tiba-tiba mendapatkan untanya. Jadi ketika itu kita akan menyadari, dan tadi kita sebutkan kita dikuasai oleh yakni perasaan di mana Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira dengan kita nih. Dan juga ketika itu kita yakin taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya insyaallah biidznillah dia tidak akan mengulangi lagi dosa yang pernah dia lakukan. Masalahnya adalah orang-orang tersebut tidak meyakini hadis ini, yakni tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala bergembira. Jadi bagaimana? Misalnya ketika taubat pun tidak ada rasa-rasa apa-apanya. Istighfar, astagfirullah 1000 kali, berkali-kali misalnya, tapi tidak menghadiri perasaan semacam ini. Jadi efeknya pun, dampaknya, kesannya pun sedikit sekali, dan bahkan tidak ada kesannya. Nanti istighfar lagi. Nah, tapi orang yang yakin dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, dia akan meyakini betul-betul. Jadi ketika dia sebut astagfirullahaladzim, dia tahu Allah itu ketika itu sangat-sangat bergembira. Bagaimana ukuran kegembiraannya? Ukurannya adalah melebihi orang yang tadi. Berarti makin semangat dia istighfar, makin semangat dia bertaubat, begitu. Makin semangat. Nah, ini buahnya gitu. Ini buahnya. Tapi kalau tidak meyakini ini, gimana? Apa yang push dia, mendorong dia untuk itu? Ya cuma ya ceramah-ceramah biasa. Tapi kalau orang dah paham semacam tadi, yakin, beriman, maka insyaallah taala dia akan semakin semangat untuk bertaubat, semakin semangat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sabda beliau Rasulullah SAW yang artinya
Allah tertawa karena dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, akan tetapi keduanya masuk al-jannah. Muttafaq alaih. Taib. Yang kedua, yang selanjutnya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, yadhakullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhum al-akhar kilahuma yadkhulul jannah. Muttafaq alaih. Sahih. Allah tertawa karena dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, akan tetapi kedua-duanya masuk al-jannah, masuk surga. Nah, ini sifat ad-dhahik, sifat tertawa nya Allah Subhanahu wa taala. Ingat kaidah-kaidah sebelumnya, kita tetapkan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa ini dan tanpa itu. Nah, jadi kita pun tidak bertanya. Dan tetap kita pakai kaidah Imam Malik. Jadi kalau Imam Malik menyebutkan al-istiwa'u ma'lumun, maka di sini kita sebut ad-dhahiku ma'lumun. Nah, jadi istiwa itu maklum, sudah dimaklumi. Apa makna istiwa? Di sini pun tertawa, itu pun sudah dimaklumi apa maknanya, tertawa. Wal kaifu majhulun, tapi bagaimana tertawanya Allah Subhanahu wa taala itu majhul, tidak diketahui. Wal imanu bihi wajibun, beriman dengan sifat tertawanya Allah itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala tertawa itu bid'ah. Itu dia kaidahnya. Sehingga ini disebutkan oleh ulama kaidah emas dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah emas dalam sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang tadi yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Nah, gitu. Jadi tertawanya Allah Subhanahu wa taala disebut dalam hadis ini adalah karena dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, akan tetapi kedua-duanya masuk surga. Ya, kalau yang terbunuh mungkin masuk akal masuk surga karena terzalimi. Terus apa sebabnya Allah Subhanahu wa taala tertawa padahal dia ini membunuh? Apa sebabnya orang yang membunuh masuk surga gitu kan? Nah, karena disebutkan oleh ulama, karena Allah Subhanahu wa taala setelah orang ini membunuh, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang orang yang membunuh untuk tobat. Nah, tobatnya tobat nasuha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia, kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Jadi dua-duanya masuk surga. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala tertawa. Nah, bagaimana tertawanya Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Nah, kita saja tertawa kita pun lain-lain. Namanya saja tertawa. Tapi kalau diukur-ukur berapa senti, berapa cm ke kiri ke kanan gitu, kelebaran misalnya bibir kita tuh lain misalnya. Nah, mukanya ketika tertawa pun lain, ketika senyum pun lain. Wallahu alam. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta, ya tentu tuh lain. Tertawa kita paham. Tapi hakikatnya bagaimana, wallahu alam. Jadi ini kita paham. Sebab Allah Subhanahu wa taala memasukkan kedua-duanya masuk surga adalah yang satu terzalimi, terbunuh, yang satu memang dia membunuh tapi akhirnya dia bertaubat, kemudian taubatnya taubat nasuha, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Itu dia. Nah, ini juga buah daripada yakni beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk makin mendorong kita untuk bertaubat. Nah, jadi ketika kita bertobat, kita yakin Allah itu bergembira. Tidak hanya bergembira, tapi Allah juga tertawa. Jadi bagaimana kalau misalnya sang Khalik, sang pencipta kita bergembira dengan kita, kemudian tertawa dengan kita, apa yang agak-agak kita dapatkan? Ya pasti keridhaan Allah, atau tidak? Pasti rahmat Allah. Pokoknya semua kenikmatan itu pasti akan didapatkan. Kenapa? Karena kita telah menggembirakan sang pencipta. Contoh misalnya, dan Allah Maha Tinggi, kalau kita menggembirakan bos kita misalnya, itu apa agak-agak kita dapatkan? Itu dah pasti dah spesial dah semua tuh. Nah, apa saja yang kita minta misalnya, udah boleh, silakan. Misalnya, silakan. Ini bos kita kita dah suka dengan kita, apalagi sangat-sangat bergembira, ukuran gembiranya lebih dari itu misalnya. Kemudian dia tertawa misalnya, bergembira, yakin apa yang kita minta itu pasti dia akan kabulkan. Misalnya ada yang mau dapat kerjaan, ini tolong masukkan ini kerjaan. Oh iya, dari kita nih yang telah menggembirakannya dah pasti dah. Oh ini saya mau ini, udah. Pokoknya bila perlu tak perlu sign pun dah, kalas dah kamu nih. Misalnya, contoh.
misalnya. Itu baru yang di bos di dunia gitu kan. Ini apalagi Allah Subhanahu wa taala tentu lebih daripada itu. Kenapa? Karena kalau bos di dunia sebatas itu kemampuannya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala apabila telah kita buat gembira, buat tertawa, bikin Allah Subhanahu wa taala bergembira, tertawa dan sebagainya, itu pasti kehidupan seorang pasti akan tenang dunia dan akhirat. Ini dia buahnya. Gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar belajar dan sebagainya, tidak, tapi terus kita istilahnya apa itu wujudkan itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Biidznillah taala kita akan mendapatkan buahnya. Tadi kita sebutkan ketenangan, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi itulah kiranya yang bisa kita bahas pada bahasan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk selalu membuat Allah Subhanahu wa taala bergembira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memasukkan kita ke dalam surganya bighairi hisab. Nah, sampai di sini kiranya wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jadi disebutkan bahwa pemahaman Mu'tazilah masih menerima Sebagian hadis mutawatir. Jadi kan hadis nuzul mutawatir. Ya. Apakah pemahaman dia percaya bahwa sifat Allah nuzul itu dipercayai sama Mu'tazilah? Dari segi hadisnya mereka terima karena mutawatir. Tapi dari segi usul dasar akidah mereka tidak terima. Kenapa? Karena mereka menafikan seluruh sifat. Jadi kalau kita melihat dari segi dasar akidah mereka, maka mereka tidak menerima. Karena seluruh sifat tidak terkecuali, mau ditetapkan dengan ahad, mau ditetapkan dengan ini pun tidak. Al-Quran saja yang sudah jelas mutawatirnya pun dia hanya terima nama saja. Dia terima nama saja. Allah As-Sami', misalnya Allah Maha mendengar. Allah ada pendengaran apa tidak? Tidak ada katanya. Nah, jangankan hadis mutawatir, Al-Quran saja itu hanya menerima, dia terima nama-nama Allah Subhanahu wa taala saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, gitu. Tapi rahmat Allah bagaimana? Tidak. Misalnya apalagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dia terima nama saja. Tapi sifatnya mereka tidak terima. Nah, dari sini diketahui bahwasanya dia tidak terima nuzulnya Allah Subhanahu wa taala karena ini mimbab sifat. Jadi sifat itu tidak ada katanya, terlepas. Maka sebab itu kalam Allah mereka singkirkan jauh-jauh karena terhitung bagi mereka sifat. Karena sifat ini kata mereka adalah keluar daripada, terlepas daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditolaknya pakai akal ini. Iya, ditolak akal. Jadi semua balik-balik yakni kelompok-kelompok sesat ini adalah ujung-ujungnya akal semua. Ada istilah hadis masyhur. Istilah hadis masyhur ada, tapi itu bagian cawangan daripada hadis ahad. Nah, jadi kalau kita sebut ada hadis masyhur, kemudian itu kalau hadis-hadis masyhur itu dilihat dari segi perawinya. Kemudian juga ditengok hadis masyhur di kalangan ahli hadis itu apa, lain juga ditengok dari segi hadis masyhur di kalangan ahli fikih pun lain juga, di kalangan ahli akidah misalnya lain juga masyhur-masyhurnya. Tapi itu semua cawangannya adalah cabang daripada hadis ahad tadi. Nah, maka yang paling banyak dia bahas adalah hadis ahad ini. Kalau udah mutawatir dia tak banyak ini. Tapi kalau hadis ahad dah ini banyak-banyak. Hadis qudsi lain kategori pula. Hadis qudsi ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis qudsi, hadis yang disebut oleh ulama, hadis yang disandarkan oleh Rasulullah SAW kepada Allah ketika menyebutkannya. Jadi misalnya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, tapi lafaznya dari Nabi SAW. Nah, hadis qudsi ini semacam hadis-hadis yang lain. Ada yang mutawatir, ada juga yang ahad. Jadi kalau mutawatir sudah pasti, kalau ahad itu dicek dulu. Walaupun hadis qudsi boleh dia dhaif, boleh dia sahih, boleh hasan dan yang lain. Istilah mutawatir sama ahad itu sejak kapan? Sejak sejak setelah tabi'in. Setelah tabi'in. Ini
di zaman-zaman Imam Tirmidzi dan sebagainya. Ini disiplin ilmu ketika ilmu itu telah memiliki disiplin masing-masing. Semacam ilmu nahwu, semacam ilmu tafsir misalnya, termasuk ilmu hadis. Setelah mereka memiliki disiplin-disiplin atau setelah memiliki apa itu modul sendiri, kemudian mereka menyebutkan istilah-istilah sendiri untuk memudahkan penuntut. Sebab kalau istilah-istilah ini tidak ada nih, nanti penuntut susah. Penuntut ilmu maksudnya itu susah untuk memahami. Jadi oleh karena itu kalau ini disebutkan bid'ah, maka ini tentu kesalahan paham terhadap mereka. Kesalahan paham terhadap mereka. Ada yang menyebutkan ini bid'ah dan sebagainya, ya tentu ini tidak bid'ah. Kalau dari segi bahasa mungkin, karena ini tidak ada di dalam yakni sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, tidak ada. Tapi itu adalah mimbab apa itu kemaslahatan yang ada asalnya, yang ada asalnya. Taib, ala kulli hal ini sudah juga dibahas. Maknanya tiada istilah hadis mutawatir yang dhaif, yang palsu. Oh, tidak ada. Tidak ada hadis mutawatir yang dhaif. Kalau betul-betul nukilan itu disebutkan oleh ulama yang yang mu'tabar, yang diiktiraf, maka itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita lihat hadis, yang pertama kita lihat riwayatnya atau perawinya atau dua-duanya. Sekarang Riwayatnya lebih penting. bagi kita sekarang ini, bagi orang awam ya, bagi orang awam semacam kita ini, kita tidak lihat semacam itu. Kita lihat keterangan ulama saja. Itu saja. Misalnya sekarang yang kita ini Al-Albani misalnya, disahihkan oleh Al-Albani. Pernahkah Al-Albani mendoifkan hadis-hadis yang ada di Bukhari dan Muslim? Oh, tidak ada. Jadi untuk mengenai Al-Albani ini ada orang-orang yang tak suka dengannya, yang tidak suka dengan Al-Albani. Mereka berdalil Al-Albani ini hidupnya zaman sekarang begitu. Jadi bagaimana dia menghukumi hadis-hadis di zaman dahulu, dan juga tidak mungkin keilmuannya melebihi keilmuan Imam Tirmidzi, keilmuannya melebihi, dan itu syubhat semua. Itu syubhat. Jadi Al-Albani sendiri mengakui tidak mungkin juga saya mencapai ilmu-ilmu mereka itu. Ada yang menyebutkan mereka itu Al-Albani sebagai Ibnu Hajar misalnya. Oh, tidak. Jadi kata beliau justru dunia ini tidak akan melahirkan lagi seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dialah yang terakhir itu yang paling memiliki kekuatan ilmu hadis itu. Jadi setelah meninggalnya dia sudah tidak ada lagi yang selevel dengan dia lagi. Apalagi saya katanya. Sudah mengakui. Cuma perlu diketahui ilmu hadis ini seperti yakni ilmu-ilmu biasa yang ada teorinya, yang ada disiplin ilmu hadisnya, yang ada ilmunya sendiri-sendiri, yang semua ulama hadis menyepakati itu. Jadi kalau orang itu sudah mengetahui teori-teorinya ini, kemudian mampu menguasainya, kemudian baru boleh dia praktikkan dalam kehidupan dalam disiplin ilmu hadis. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki dan mengetahui teori-teori tersebut dan cukup berpengalaman. Kelebihan daripada Al-Albani ini mungkin dari segi ilmu tidak mungkin mencapai yang tadi, tapi kelebihannya adalah rujukan. Kalau misalnya dahulu misalnya Ibnu Hajar, misalnya zaman Ibnu Hajar, zaman yang dahulu, rujukan kitab-kitabnya susah. Betul tidak? Bayangkan di zaman dahulu kitabnya masih mungkin misalnya Imam Bukhari misalnya, Sahih Bukhari. Mungkin di dunia ini mungkin hanya berapa Sahih Bukhari saja misalnya kan. Yang ditulis itu pun karena tulis tangan. Bayangkan, berarti sedikit sekali. Kalau misalnya kelebihannya Al-Albani, kelebihannya dia di library, dan itu rujukannya sekian banyak. Dan dengan kemampuan yang beliau miliki, teori-teori hadis yang beliau miliki, jadi itu yang beliau pergunakan dan beliau cek, dan banyak rujukannya. Orang tuh kalau banyak rujukan itu pasti ilmiahnya itu lebih dipertanggungjawabkan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, itu maksudnya. Jadi boleh saja misalnya ulama di zaman dahulu misalnya menyebutkan sahih menurut rujukannya, itu tidak.
Tapi rujukannya ini satu saja misalnya, satu saja. Tapi datang yang ulama berikutnya, ternyata rujukan yang ini ada lagi rujukan-rujukan yang lain yang mengharuskan yang tadinya sahih, yang disahihkan mengharuskan menjadi dhaif. Ini teori ilmu. Jadi bagi yang mengakui teori ilmu semacam ini boleh. Semacam ilmu-ilmu dunia lain sebagainya juga, betul tidak? Engineering misalnya, terus makin bertambah kecanggihan-kecanggihannya, betul tidak? Kecanggihan-kecanggihan tersebut bertambah, tidak mungkin bertambah kalau misalnya rujukannya sama. Pasti dia akan bertambah karena rujukan yakni zaman sekarang itu lebih banyak. Rujukannya lebih banyak, kemudian tempat penelitiannya pun banyak, kajiannya pun banyak, sehingga menghasilkan hasil yang lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi apakah kita sebut misalnya si fulan yang engineer sekarang itu mengalahkan siapa namanya itu? Newton apa namanya itu? Einstein misalnya. Mengalahkan Einstein? Gitu. Mustahil sekarang. Misalnya ada yang menemukan 4G misalnya sekarang, teknologi 4G atau 5G misalnya. Atau misalnya menemukan bom-bom yang apa gitu. Kalau dilihat dari segi kecanggihan, lebih canggih daripada bom atom itu, lebih canggih, betul tidak kedahsyatannya. Tapi boleh tidak kita sebut misalnya si fulan yang menemukan ini itu lebih pandai daripada Einstein misalnya? Susah. Susah. Tapi kok kenapa Einstein tidak menemukan yang lebih canggih? Ya karena memang rujukan Einstein pada waktu itu tidak selengkap yang sekarang. Ini bisa berlaku buat Bukhari Muslim juga. Rujukannya Oh iya. Syalbani. Iya, rujukannya lebih. Iya, ini kita berbicara masalah rujukan. Tapi kalau kepandaian itu tidak. Ya, tentu tidak. Kepandaian tentu tidak. Udah top dah Bukhari itu. Tapi kalau misalnya masalah rujukan, ya tentu kita. Sekarang misalnya rujukan kita misalnya dari zaman Albani sekarang lebih lengkap lagi karena ada misalnya rujukan Maktabah Syamilah namanya, yang Syamilah itu sekali klik semua kitab masuk semua di situ. Nah, cuma masalahnya sekarang kita banyak rujukan sekarang tapi keilmuannya yang susah. Itu dia. Tapi kalau Al-Albani keilmuannya itu mencukupi, kemudian rujukannya luas banyak sehingga hasilnya pun itu lebih keilmiahnya. Walaupun demikian tetap seperti kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam ketika beliau ditanya mengenai Al-Albani itu yang kita ketahui adalah memang yakni ulama dalam hadis. Ulama dalam hadis. Tapi walaupun demikian beliau tentu ada kesalahan-kesalahannya. Beliau tentu ada kesalahan-kesalahannya. Sebab itulah banyak misalnya hadis ini disahihkan oleh Al-Albani, tapi ternyata imam-imam yang lain misalnya tidak mensahihkan misalnya. Dilihat misalnya kalau misalnya ulama-ulama zaman dahulu ya, ulama yang sekarang misalnya pun ada yang berselisih pendapat dengan Syekh Al-Albani. Kemudian dilihat keadaannya, betul apa tidak ini perselisihan. Mungkin tersilap, mungkin ya, ada yang tersilap, ada yang tidak gitu. Kalaupun sudah demikian, misalnya ini mensahihkan, ini mensahihkan, ya bismillah saja, berarti hadis itu kita yakin boleh diamalkan. Gitu. Terus mengenai misalnya Al-Albani ada mensahihkan Bukhari Muslim apa tidak, ada kita sebutkan. Bukhari itu kitab yang 100% sahih yang diambil oleh ulama cuma sahih Bukharinya saja. Adapun kitab-kitab yang beliau tulis itu syaratnya lain. Jadi misalnya ada kitab Adabul Mufrad namanya, kitab Tarikh Kabir misalnya, itu semua kitab bersanad semua. Tapi sanadnya, riwayat-riwayatnya tidak sama syarat beliau, syarat Bukhari dengan syarat yang ada dalam sahihnya. Karena syarat yang dalam sahihnya cukup ketat sekali. Cukup ketat. Sehingga kalaupun terjadi matannya gitu ya, teks hadisnya, kalau terjadi misalnya suatu yang salah-salah, itu yang jelas sanadnya itu sudah, kata ulama telah melewati jembatan dah. Jadi perawi-perawinya itu istilahnya jawazal qantara istilahnya, telah melewati jembatan dah. Jadi perawi-perawi Bukhari sudah sampai di melewati jembatan. Kalau perawi-perawi yang lain itu perlu melewati jembatan ini dulu. Mana dicek dulu. Kalau perawi-perawi yang lain, perawi-perawi Abu Dawud misalnya, perawi-perawi Tirmidzi misalnya, itu perlu melewati jembatan ini dulu. Dicek. Dicek kalau udah
lolos pas, baru. Tapi kalau perawi-perawi Bukhari dalam sahihnya itu sudah lewat dah, lewat semua dah. Itu dalam sahihnya. Kalau yang kitab yang lain, misalnya kitab Adabul Mufrad, itu perlu jembatan ini. Sebab itulah Al-Albani cek itu kitab Adabul Mufrad namanya. Adabul Mufrad ada yang disahihkan oleh Al-Albani. Nah, orang yang tak suka nih sepertinya sengaja-sengaja melupakan, sengaja-sengaja tidak tahu atau sengaja menutupi. Jadi dia sebutkan Al-Albani ini mensahihkan, mendaifkan apa yang ditulis oleh Bukhari. Itu kan kira-kira agak-agak itu kurang betul juga. Tapi tadi kita sebutkan teori-teori yang tadi kita sebutkan mengenai Al-Albani ini. Ini sama juga kiaskan dengan ilmu-ilmu tadi yang kita sebutkan, engineering dan sebagainya. Karena ini teorinya ada yang boleh dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itulah Al-Albani ketika dia mensahihkan hadis ada rujukannya. Kemudian kadang-kadang dia rujuk juga, maksudnya yang tadinya dia sahihkan dia dhaifkan balik, yang tadi dia dhaifkan dia sahihkan balik, begitu seterusnya. Karena mungkin ketika dia mendhaifkan hadis rujukannya sampai segitu, terus dia kaji lagi, ditemukan kitab lagi. Oh, berarti ini tidak, berarti sahih. Dan seterusnya. Al-Albani sendiri begitu. Kadang mendhaifkan, kadang mensahihkan. Ini akibat penelitiannya gitu kan. Akibat yakni buah daripada penelitiannya. Sehingga ada kitab 2 jilid namanya Taraju'. Rujuknya Al-Albani dari mensahihkan dan mendhaifkan, dari mendhaifkan ke mensahihkan. 2 jilid. Begitu. Ya, ada kitabnya sendiri. Jadi sampai demikian. Begitu. Jadi ini adalah ilmu yang boleh dipertanggungjawabkan. Jadi kalau hanya sekedar Al-Albani ini baru datang, masa tak mungkin dia lebih pandai. Itu memang kalau dari segi awam, kemudian orang awam tersebut ada unsur-unsur kebencian, dah pasti dia diterima. Oh iya dah, ini mana diterima Albani ini. Tapi kalau kita rincikan seperti itu, insyaallah akan paham insyaallah. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.